Yang pertama, yang ganda depan itu besarnya satu roda itu 32,5 ya, karena 25 kita tambah dengan 1 plus 30%. Ya, kita kali ya dengan 1 plus 30%. Jadi di sini ini posisinya ada di mana? Kita mulai dari 1,875. Ya, berarti di sini kita assign, lalu kita pilih roda depan dulu dong. Di X25 ya. Di roda depan. Berarti kalau saya kan dari sebelah kiri nih. Sebelah kiri kan yang arahnya ke depan dan berarti ini roda depan. Nanti yang di sebelahnya, yang di sebelah sini ya. Ini yang untuk arah berlawanan. Berarti dia yang roda belakang. Jadi sekarang ini kita pilih frame-nya. Lalu kita assign. Lalu frame loads. Lalu kita pilih point. Pastikan bebannya satuannya sudah kilometer ya. Nah di sini kita bebannya apa ini? Beban truk ya, PT. Lalu global gravity force. Terus di sini ya untuk jaraknya di sini kita buat yang absolut saja. Ya, kita buat yang absolut. Nah yang pertama ini kita mau masukkan berapa ini? Kita masukkan 1,875. Ya silakan dimasukkan dulu 1,875. Besarnya berapa? 32,5. Itu baru yang satu roda, jadi baru yang sebelah sini. Yang ini kita tambah 1,75 loh. Berarti berapa jaraknya di sini? 3,625. Ya silakan masukkan 3,625. Lalu besarnya juga sama. Oke ya, besarnya juga sama 3,25. Lalu untuk lajur yang sebelah itu kan kita buat arahnya berlawanan loh ya. Berarti dia kan ganda belakang. Nah ganda belakang itu besarnya adalah 1,46,25. Posisinya di mana? Untuk roda yang kiri yang sebelah sini ya. Berarti dia kalau kita hitung dari nol tadi 5,375. Jadi di sini saya isikan 5,375. Besarnya adalah 1,6,225. Ini besarnya juga sama. Lalu jaraknya adalah 7,125. Pastikan arah bebannya ini gravitasi ya, searah gravitasi. Lalu ini tipenya adalah gaya beban terpusat ya, PT. Sumbunya adalah sumbu global. Kalau sudah silakan. Oke. Ini ya. Jadi ini satunya ini roda depan ya, untuk truk yang arah maju ya. Sedangkan yang arah berlawanan ini roda belakang. Nah ini yang di X25. Sekarang kita masuk ke yang roda yang ganda tengah. Berarti di X20. Nah X20 jaraknya juga sama. Besarnya yang berbeda. Karena ini ganda tengah. Berarti besarnya kan sama semua ya. 1,46,25. Untuk jaraknya tetap sama seperti tadi ya. Silakan di input, selesai. Lalu preload, terus pilih poin. Nah ini tinggal kita ganti saja ini. Ya. Ini dasarnya tinggal ganti saja. Ya. Pastikan ini DT, global gravity force. Terus jaraknya tidak ada yang berubah. Bebannya saja yang berubah 2 sama 1,6,25. Kalau sudah kita apply. Oke. Ya. Lalu lanjut lagi ke yang 15, X15. Kita pilih lagi frame-nya, kita assign, kita pilih preload, terus poin. Nah di sini kita hanya ganti yang di sebelah kanan. Besarnya adalah 32,5. Nah udah ya ini ya. Kita sudah punya beban truk. Jangan lupa di save. Jadi kita sudah
beban truk, lainnya sudah sudah. Nah kalau sudah kita lanjut ke beban berikut ya, ini beban berjalan kaki ya. Berdasarkan ketentuan di SNI, dia itu kalau lebar trotoarnya itu lebih dari 60 cm ya, berarti untuk bebannya itu adalah 5 kilopascal ya. Nah di sini kita bisa input bebannya dalam bentuk beban area, bisa juga kita buat dia jadi beban terpusat di tiap-tiap join. Ya, di sini saya buatnya jadi beban terpusat ya. Kalau seandainya kalian mau buat beban area, silakan langsung input di plat trotoarnya. Ya. Tetapi kalau mau join ya, supaya langsung ke join, ini kan berarti kan kita hitung lagi dong. Ya. Nah kalau kita hitung lagi, berarti nanti berapa untuk joinnya? Untuk per joinnya itu nanti karena ini luasan, namanya beban terpusat kan satuannya kan kilometer ya. Oke, jadi nanti 5 kilopascal kita kalikan dengan jarak antar bubuk itu kan sama dengan jarak silinder 5 meter. Lalu kita kalikan lebar trotoar berapa? 1 meter. Jadi nanti kita dapat sekian. Nah di sini karena ini nanti di join, berarti kita punya yang namanya join dalam dengan join luar. Join dalam itu dia pikul bebannya utuh, sedangkan join luar itu pikul bebannya setengah dari join dalam. Jadi di sini ini kita buat searah gravitasi bebannya. Jadi di sini saya setting Z, G-nya 0. Ini saya pilih nih join interior. Lalu berikut kita tinggal pilih yang bagian join luar. Ini saya pilih yang ujung-ujung. Berarti setengahnya kan ya. Ini assign. Lalu kita pilih join luar masih sama. Ini saya bagi 2 saja. 12,5 ya? Iya. Baik. Saya kasih tahu. Joinnya jadi tadi truk sudah, jalan kaki sudah.
1 jam. Oke, kita lanjut ke beban rem ya. Nah, untuk beban rem ya, kalau berdasarkan ketentuan di SMP ya, ini dia bilangnya, jadi beban rem itu harus diaplikasikan dalam arah horizontal pada jarak 1.800 mm di atas permukaan jalan. Di atas permukaan jalan. Jadi dia itu bentuknya bebannya itu horizontal dan posisinya itu di atas, di balik bukan searah brankas, karena dia ini arahnya horizontal, namanya rem. Nah, hati-hati di sini karena ada kata jarak 1,8 meter di atas permukaan jalan. Sementara semua pembebanan kita dalam analisa itu bekerjanya kita hitungannya dia harus ke pusat penampang. Jadi karena ini settingannya di atas permukaan jalan, ya kalau dari ketentuan, berarti kita harus hitung jaraknya ke pusat penampang kita. Karena kita pemodelannya ini kan semuanya dari posisi Z0 kan. Z0 itu kan kalau ini kan posisinya karena frame, jadi tidak bisa kita lihat. Sementara kalau kita buat dia dalam bentuk 3 dimensi, saat kalian extrude dia, itu kan dia posisinya kan ini profil kan, setengah dari tinggi profil. Jadi nanti kita buatnya gimana? Ya, kita harus cari jaraknya. Jaraknya itu bagaimana cara-caranya? Kalau ini 1,8 meter di atas permukaan jalan, berarti jarak ke as profilnya atau pusat gerak profilnya berarti kita harus tambah lagi dengan tebal dari sebelah, ditambah lagi dengan tebal aspal, ditambah lagi dengan setengah dari tinggi profil. Nah, profilnya ini kan kita coba-coba. Ya. Nah, jadi nanti kalian harus usahakan link dengan Excel di data, file data, supaya kalau ada perubahan di data profil, yang di situ juga langsung otomatis berubah. Nah, tinggal kalau mau input bebannya, ya berarti kalian tinggal mengganti yang beban rem saja. Nah, di sini untuk besarnya itu kan jalannya ya. Nah, sekarang untuk besarnya berapa? Kalau di SNT ya, ini ketentuannya adalah harus diambil nilai maksimum dari 25% berat ganda truk desain. Nah, ini nilainya berapa? Ini adalah nilai maksimum. Ya, jadi kan kita punya 3 ganda tadi, yang maksimum berapa? Nah, itu yang kita ambil. Lalu 5% dari berat truk rencana ditambah bukan laju kembali rata pembicaraan. Nah, di sini itu maksudnya adalah 5% kita kalikan dengan berat truk rencana, ini tidak sama dengan yang di atas ya. Jadi total semua ya, ditambah dengan beban laju kembali rata. Jadi 5% kita kalikan dengan total PT, kita tambah dengan berat. Nah, di sini ya tentunya DP-nya kita jangan kalikan dengan DD ya. Jangan ya. Nah, di sini jadinya bagaimana kalau kalian lihat di Excel ya, yang pertama ini datanya adalah berat ganda desain. Jadi ini dari 3 ganda tadi kita ambil yang maksimum ya. Kita ambil yang maksimum. Ini kalau kita hitung kan ini kan 50 km kan. Ini berarti berapa? 225 km. Ini juga 225 km. Berarti yang maksimum berapa? 225. Lalu berikut berat truk rencana. Nah, itu berarti kan total dari semua kan? Ya. Karena ini yang kita ambil rencana. Berarti 50 kita tambah dengan 2 kali 2 225. Ya. Ini kita dapatnya adalah 500. Lalu kita ambil lagi data BTR. BTR tadi kan kita sudah punya di datanya ya. Kita punya datanya BTR di sini.
kita dua lajur, berarti kan kiri kanan ya. Nah, berarti nanti karena ada yang dia pemodelannya itu hanya di satu lajur saja. Ada yang pemodelannya itu di dua lajur bebankan. Jadi nanti kita coba saja nih. Nah, sekarang ya, kita ambil dulu ya. Ini ketentuan yang pertama, dia mintanya adalah 25% dari berat bandar truk desain. Nah, jadi di sini saya ambil TB1 ya. Kita ambil TB1 itu sama dengan 225, kita kalikan dengan 25%. Kalikan dengan 25%. Dapatlah hasilnya di sini adalah 5,25. Terus yang kedua, nah yang kedua ini hati-hati yang kedua. Yang kedua itu 5% ya, dikalikan dengan berat truk rencana. Ya, berat truk rencana kita sudah punya besarnya 200 kg. Lalu kita tambah lagi dengan beban lajur berbagai rata atau BTR. Nah, untuk beban lajur berbagai rata atau BTR itu kan dalam bentuk kilopascal. Ya, kilonewton per meter pangkat 2. Ya, berarti kita harus ubah dia ke kilonewton. Caranya bagaimana? Karena ini dia bekerja pada lajur, ya, pada lajur. Panjang lajurnya berapa? Sama dengan bentang berputar. Lebar lajurnya adalah 3,5 meter. Ya sudah. Kan BTR kan bekerja sepanjang lajur kan? Ya, sudah kita ubah. Berarti 7,875 kita kalikan dengan 40 kalikan dengan 3,5. Kita tambahlah dengan 500 km tadi, ya. Terus kita kalikan lagi dengan 50%. 5%. Sorry, 5% ya, 5%. Jadi hasilnya adalah di sini 8,125. Nah, yang menjadi beban rem akhir, ya, itu adalah maksimum dari dua penghitungan tadi. Jadi yang kita ambil itu adalah yang 80,125. Nah, sekarang ini kita modelkan dia sebagai beban horizontal. Kita modelkan dia sebagai beban horizontal. Posisinya jaraknya berapa kalau kita hitung dari as? Kalau dari si plat lantai kendaraan itu kan 1,8 meter. Ya, 1,8 meter. Berarti kita hitung nih yang pertama untuk profil. Ini profil yang dimaksud itu bukan profil girdernya, bukan. Tetapi profil dari rangka jembatannya, karena semua bebannya harus bekerja di buruh. Ya. Jadi kita ambil profil main core-nya berapa? Ya. Kalau di data kemarin kan kita main core-nya itu kan pakai yang ukuran yang HWR ya, 900-900. Ya. Berarti ini profil untuk main core-nya itu adalah 400 mm. Lalu tebal plat lantai ya, ini bisa berubah. Kalau memang saat nanti analisa ternyata tidak cukup plat lantainya, silakan dirubah. Nah, di sini kita asumsi saja awalnya itu 200 mm. Terus untuk aspalnya 100 ya, karena ada tambahan untuk overlay. Jadi berapa kalau titik tampaknya itu kalau ke asnya si profil yang rangka ini di bawah ya, bukan di atas. Berarti berapa? Berarti nanti 1.800 kita tambah dengan setengahnya dari si setengahnya dari si titik profil ya. Kita tambah lagi dengan tebal lantai, kita tambah lagi dengan tebal aspal. Dapatlah di sini titik tampaknya adalah 1.300. Ada sini. Oh sorry, 2.300. Jadi kita punya beban TB geraknya itu ke main core-nya itu adalah 2.300 sekian. Nah sekarang ini kan kalau kita modelkan nanti dia melayang. Jadi caranya gimana? Opsi pertama kita bisa buat dia modelkan dia sebagai momen. Opsi kedua adalah kita buat dia sebagai
184,29 kilonewton meter. Nah sekarang tinggi jembatannya berapa? Karena kita mau buat diagonal momen kan. Mau buat diagonal momen berarti kita kan harus punya jarak antar join-joinnya. Kita ambil berdasarkan tinggi jembatan 6 meter. Nah sekarang karena nanti kita aplikasikannya itu akan di tiap join ya, berarti harus kita hitung nih satu join itu dia tikulnya gaya TB itu berapa. Nah, TB iya saya buat begini saja. Nah di sini ya kita hitung yang join atas itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Join bawah kita punya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini saya buat ya join atas tadi berapa? 8. 8. Join bawah ada 9. Berarti gaya di join atas ya, itu nanti akan sama dengan berapa? Kita punya 184,29. Kita ini momen ya. Kita mau rubah dia jadi cover momen. Berarti nanti kita harus bagi dengan tinggi jembatan. Lalu hati-hati. Itu untuk masih gaya horizontal total ya, belum ke tiap-tiap join. Berarti untuk tiap-tiap join kita bagi lagi dengan jumlah join. Jadi di sini saya dapatnya berapa ini? Saya dapatnya 184,29. Saya bagi dengan tinggi jembatan, saya bagi lagi dengan jumlah join atas. Ya. Jadi di bagian atas itu kita punya besarnya adalah 3,84 ya, sedangkan yang bawah kita punya besarnya adalah 3,4. Nah sekarang kita ikuti nih yang di sini di bagian depan ya. Saya kasih 1, 2. Silakan dipilih joinnya, join atas. Ini di bulu yang depan saya kasih di belakang. Oke, lalu kita sign sama join ya. Hanya di sini kita ganti dengan TB ya. Lalu perhatikan kita ini beban horizontal berarti searah suhu apa ini? Suhu X ya. Nah, karena ini posisinya itu dia adalah tekan ya. Tekan ya, karena ini momen ya. Berarti ada yang bagian tekan, ada yang bagian tarik ya. Berarti ini kita buat ke arah mana ini? Kita buat ke arah mana nih? Untuk lawan yang di sana, untuk lawan momen di sana. Berarti positif atau negatif? Negatif. Ini kan total momen yang ini kan, searah ini kan. Kalau saya mau lawan dia berarti saya arahnya harus mana? Searah jalan jam atau perlawanan? Perlawanan. Ini searah jalan jam atau perlawanan? Perlawanan. Berarti ini saya harus buat Searah. Kalau ini searah sudah searah Positif. berapa tadi? 3,84. Saya yang dulu. Oke ya. Ini lalu yang join bawah ini
beban angin ya. Untuk beban angin ini kita sebenarnya datanya itu ada yang kurang ya, tapi kita asumsi saja dulu ya. Kita asumsi saja dulu ya. Yang pertama untuk kondisinya ya kita asumsi saja ini lokasinya nanti di lahan terbuka ya. Jadi jelas pertumbuhan pertumbuhan ya. Terus untuk elevasi jembatan ini kita ambil saja lebih dari 10.000 meter ya. Terus untuk jarak cross girdle tinggi jembatan kita datakan ya. Nah terus yang untuk panel ya. Nah ini kan kita tidak punya data nih. Jadi nanti kita lihat di sini saja dulu. Untuk panel ya di sini kecepatan gesekan angin merupakan kita ambil dari tabel 28 ya. Tabel 28 ya. Kita untuk panel ya. Panel kondisi kita ini lahan terbuka tadi kita asumsi saja ya. Berarti berapa panelnya ini? 13,2 ya, 13,2 km per jam ya. Lalu untuk Z0-nya ya 13 saja lahan terbuka makanya adalah 20 ya. Terus kecepatan angin rencana ini kita tidak punya datanya ya. Jadi karena kita tidak punya data kecepatan angin rencana pada elevasinya sekian ya. Jadi kita bisa ambillah ini yang minimalnya itu 90 sampai dengan 136 km per jam. Saya nanti minimal 90 km. Nanti kalian menyesuaikan ya. Silakan nanti di laporannya itu kasih catatan ya, karena memang kita tidak punya data ya. Tapi nanti kalau saat perencanaan itu sebenarnya harus ada data. Lalu untuk panelnya, P10-nya ya, P10-nya ini kita juga tidak ada data ya. Kita asumsikan sama dengan PB, berarti kita ambil 90 juga ya. 90. Untuk Z-nya ini kan kita ambil tadi elevasinya kita asumsikan di atas 10.000 ya. Kita ambil Z-nya 10.000 ya. Paling minimal ya. Lalu untuk PDZ-nya ini berarti bila kita hitung dengan persamaan 37 biasanya. Ya, silakan nanti dimasukkan rumusnya ini di laporan ya. Jadi jangan langsung kamu masukkan PDZ seperti ini. Jadi kamu tulis ini dapatnya dari mana? Oke ya. Jadi rumusnya tadi sudah ada, kita masukkan dapatlah PDZ ya. Terus nanti dari PDZ ini ya, kita mau cari nih. Kita mau cari nih. Nanti untuk gaya anginnya itu kan kita aplikasikan di tiap guru ya. Nah, kita perlu nanti dia itu kan jadi PD di sini ya. Nah, untuk rumus 38 ini kita PDC sudah punya, PB punya, tinggal PB. Nah, PB ini kita ambil kita per 29 ya. Kita sesuaikan ya. Jelas kalau anginnya itu kan tidak bisa kita prediksi. Jadi biasanya kalau dari satu sisi itu kan sebenarnya adalah utara, sedangkan di sisi yang berseberangan itu kan sebenarnya adalah besar. Berarti silakan diambil yang sesuai saja ya. Karena kita itu strukturnya adalah struktur rangka, berarti yang bertanya kita itu adalah tekanannya adalah ini ya, sedangkan yang besarnya berarti setengahnya. Nah, lalu untuk PD-nya berarti yang tekan itu kita masukkan dengan rumus kita itu dengan rumus 38 ya, kita dapatkan sekian. Kita dapatkan sekian. Nah nanti inputnya bagaimana ya? Inputnya ini nanti berupa beban pusat ya di tiap join ya. Jadi di join itu nanti sama seperti saat yang tadi ya beban jalan kaki kita punya join dalam dan kita punya join luar dan join korea dan ada join ekstensor. Nah ingat yang satu sisi terimanya tekan, yang sisi satunya itu besar ya. Jadi kalau yang besar itu kan setengahnya dari tekan, setengahnya dari tekan. Itu untuk join dalamnya, sedangkan join luarnya berarti yang seperempatnya, karena setengahnya lagi ya.
Ya. Oke, kita lanjut dari Oke, kita masukkan dulu ini ya di angin cekan ya. Ini saya ambil join dalam untuk oh iya, saya tadi belum jelas dulu ya. Ini ya, jadi kan kita hitungnya itu kan dapatnya PD sekian ya. Nah, kalau di sini ya, kalau kita hitungan kuat ya, gaya total beban angin itu tidak boleh diambil kurang dari 4,4 ya, kilonewton per milimeter panjang. Nah, di sini ya, ini kalau kita buat itu berarti berapa? Ini berarti jadinya berapa ya kalau saya buat ke milimeter? Ini berapa ya? 8 Ser? 1.000 Dia mintanya milimeter ya? Kok per 1000? kali. Pernya per 1000 kan? Pernya per 1000 kan? Ya, per 1000. Karena bawahnya kan kilonewton per milimeter. Nah ini kan kilonewton per meter panjang, ya kan? Berarti kalau saya bawa ke kilonewton per meter per milimeter berarti per 1000 kan? Per 1000 toh? Kan 1 meter kan 1000 milimeter. Berarti nanti kecil kan dari 4,4 kilonewton per milimeter toh? Ya. Berarti di sini ini 4,4 kilonewton per milimeter. Dia mintanya 4,4 kilonewton per milimeter pada bidang tekan dan 2,2 kilonewton per milimeter pada bidang pusat. Ya, ini kalau kurang. Oke. Jadi ini kilonewton per milimeter. Nah sekarang untuk beban terpusatnya ini berarti ini harus saya beban. Nah sekarang ini 4,4 karena kita ini jarak antar gelarannya itu adalah 5 meter ya. Kalau ini bisa
iya kan itu milimeter tuh ini milimeter tuh semua kalau rola ini 1 kilometer meter ini sama dengan 1 kilometer kalau berarti kalau 20 meter kan nggak bisa ini jadi berapa kalau 8 tuh berarti kilometer itu 8 kilometer 8 kilometer kan berarti dia yang ini nih 10 milimeter Bentar, SNI kita itu yang 2016 ya? ya Bu untuk PB Bangan 2016 kan ya? iya Ibu ya kalau 8 berarti satu tapi aku harus megang ibu tuh pas buka ini kasih tau kan terus dia cari tembak persen
ya, supaya kita jangan kenapa-kenapa. 62 kalau kedua ya. Saya bikin saja 62 nomor 2 langsung saja tahun 2020. Nanti kalian tulis lengkap ya tentang apa ya. Ini saya tulis volume 2 halaman berapa ya. Ini pasal 2.3 pasal 2.3 ya. Oke ya. Nah kalau begini kan tidak ada yang macam-macam dong. Oke ya. Jadi kita acuannya kayak ini saja. Karena kalau ini nanti kacau. Oke ya. Oke, ini dia mikrometer, nanti setara dengan kilometer. Ini juga sama. Nah, sehingga nanti untuk EWS-nya ya, berarti karena kita mau buatnya itu di tiap join, dan ini masih dalam bentuk beberapa rangka, berarti kita kalikan saja ini kita mau bekerjanya joinnya itu jaraknya berapa? Ya, kan 5 meter ya, tiap 5 meter berarti nah ini kita posisinya di mana? Join mana kira-kira? Bukan yang ini kira-kira di join mana ya? Ya ada eksterior ada yang bawah. Beban angin itu lebih pengaruh ke join mana? Join atas. Join atas dong. Iya, iya. Bawah biasanya tidak terlalu. Tapi kalau memang lahannya terbuka sekali dan betul-betul terlalu terekspos ya, artinya sampai orang kalau lewat itu rasanya, atau misalnya di jembatan lama di situ kalau orangnya lewat itu sampai berasa sekali, ya itu coba saja dua. Tapi biasanya lebih ke join atas sih, soalnya ikatan angin itu juga di atas. Joinnya di atas ya, karena semakin tinggi ya, berarti gaya anginnya semakin besar. Jadi di sini ya, saya kasihnya gimana nih? Berarti di join atas ya. Join atas ini adalah angin kan? Join atas angin kan 22 ini saya slide join terus di sumbu mana ini? Y. Sumbu Y ya. Ini EWS sumbu Y searah sumbu Y atau berlawanan ini? Searah sumbu Y. Berarti kita masukkan positif berapa? 22 kilonewton. Oke ya, 22 sekali. Nah, berarti kita lanjut lagi yang di bagian luar. Join luar ini kan sama dengan interiornya yang di sebelah sana ya? Ya. Berarti 11. Ingat ini EWS ya? Ya. Ini 11. Oke. Lalu yang sebelahnya yang join luarnya adalah 5,5. Oke ya, kita sudah. Lalu terakhir adalah gaya kendaraan untuk sudutnya 0 derajat. Kendaraan ya, ini kita punya sudutnya itu 0 derajat. Terus untuk besarnya itu adalah 1, tekanannya adalah 1,46 Nm/mm ya. Nah untuk kita inputnya ini nanti kita hanya di join bawah ya, kita di bagian bawah saja karena posisi kendaraannya kan di lantai kendaraan ya. Jadi tinggal kita input saja ini besarnya berapa, ini jangan lupa ini
sudah di mesh belum. Meshnya itu maksudnya, jadi ini kan platnya kan ukurannya kan ini ya, segini kan ya. Ini platnya di mesh dulu. Tahu tidak di mesh? Kali ini giliran kalian yang mencari, tadi saya yang menjelaskan. Kamu cari saja di YouTube cara mesh plat lantai. Cara mesh. Jadi platnya itu kita pecah dia jadi ukuran kecil. Jadi ini namanya pemilihan. Jadi kalau yang besar kita pecah jadi yang kecil supaya sarannya jangan berat dan lebih baik. Jadi tiap itu kita bisa cek ini ya kalau di sini. Coba cari, yuk. Yang bisa boleh demo di depan. Saya kasih dia. Demo di depan kok katanya kasih di depan. Ini apa? Dengan sambil dengan apa ya? Saya jadi di-select dulu objeknya, lalu assign area, lalu automatic area mesh ya. Di sini kalian bisa setting ya, mau ukurannya itu berapa. Ya, kalau saya biasanya saya langsung pakai yang auto mesh area introduce number of object. Jadi ini berlaku hanya untuk persegi, bentuk persegi dan bentuk segitiga ya. Nah di sini saya baginya kalau di sini saya baginya yang untuk arah X itu saya bagi jadi 6, sedangkan arah Y itu saya bagi jadi 2. Itu sama untuk yang trotoar dan yang plat lantai kendaraan. Jadi yang tadi sini jadinya 6 kali 2 ya. Silakan di mesh ya. Terserah kalian mau meshnya itu pakai ukuran ataukah mau dibagi pada sumbu, silakan ya. Lebih baik berbeda dengan yang saya itu. Jadi artinya kamu laporannya tidak mau. Apa sudah? Kalau sudah, silakan tadi beban anginnya sudah ditambahkan kok. Sudah. Kalau sudah, silakan setting view-nya ke XZ. Lalu yang bagian Y-nya pilih yang Y0 ya. Jadi kita pilih diagonal posnya saja. Jadi kita pilih batang diagonal saja. Ya, ini dipilih. Yang depan belakang ya. Jadi totalnya di saya ada 32 frame yang terpilih. Kalau di saya ada 32 frame, untuk saya yang bentangnya 40 meter. Punyamu yang berapa meter tinggal disesuaikan saja. Jadi kalau sudah, jadi ini frame-nya yang dipilih yang diagonal saja. Kalau sudah kita pilih assign, lalu pilih frame, lalu dari frame ini kita pilih yang release yang ini, ini ya. Kalau sudah, silakan dicentang momen 22 dengan momen 33. Jadi kita release artinya tidak ada momen yang bekerja di sini. Nah, karena ini adalah rangka. Ada yang dia tidak release, tapi sebenarnya begini, karena rangka itu kan semua bebannya kan kita buat bekerja di bulur. Kalau di bulur berarti tidak boleh ada momen. Kalau di balok jelas ada momen. Tapi kalau di rangka jangan ada momen. Momennya itu harus 0. Jadi hanya ada gaya aksial. Jadi di sini ya saya rilis yang bagian diagonal saja. Saya rilis bagian diagonal karena akhirnya tidak saya rilis. Ada yang semuanya dia rilis, ada yang kalau rilis itu kan berarti kan kita perilakunya sama seperti kan sendiri-sendiri ya. Jadi silakan dicetak ya momen untuk semuanya ini 0 kalau sudah mulai ya, atau oke ya. Jadi ya kalau sudah rilis itu berarti ini hanya yang diagonal saja ya saya bawahnya. Pilihnya tadi yang diagonal ya. Kalau sudah lalu yang di bagian desain ya pilih desain lalu yang
tunggu. Yang hasilnya bisa ditunggu. Kalau sudah, nah di sini silakan pilih semua ya, yang kombinasi bulan yang sudah kita punya ya. Supaya si programnya itu jangan memasukkan kombinasi bulannya dia. Kita pakai kombinasi bulannya kita. Kalau sudah kita add, ya jadi di sini, ya. Ini sudah ya. Lalu yang automatically generated based design combinations ini kita jangan dicentang ya. Supaya jangan ada tambahan dari program. Nah, ini kita uncek lalu kita klik OK. Kalau sudah silakan di running. Saat running modalnya jangan di run. Kita tidak ada tempat. Modalnya jangan di run. Ya. Jadi kalau kamu tahu dia di run atau tidak, pastikan actionnya ini jangan isinya adalah do not run. Jadi kalau dia isinya run, berarti nanti dia running. Nanti sebentar ada pesan error. Ini dia jangan sampai di run. Kalau sudah silakan run now. Ya. Di sini saya pakai ada warning. Oh, sebentar. Tadi itu saya sudah rilis ya. Ada sesuatu yang cerita saya yang tidak saya. Punya kalian ada pesan kah? Tidak. Punya kalian ada pesan? Tidak ada pesan. Berarti saya settingnya nggak ada dulu. Saya tadi ada ganti setting di mana ya? Pesan itu berarti ada warning ya. Ini saya tadi tidak. Mungkin gue udah ngambil. Ini sistem mobilnya udah. Sistem mobilnya udah. Silahkan di klik saja. Nanti setelah selesai running, nanti kalau yang merah itu berarti dia overstress ya, dia overstress. Biasanya memang banyak kasus dikatakan tapi ini catatan kami ini kan kecil sekali ya, namanya kan 150 bisa kamu ganti. Jadi nanti bila saya, kalau saya kasusnya saya berarti saya ganti, tapi jangan sebenarnya kalau kuning itu masih mending ya,
Lalu silakan pilih yang ikatan angin ya. Kemarin itu kan ikatan angin kan ikatan angin kemarin itu profilnya kan 150 ya. Berarti tinggal kita ganti ya. Misalnya kita ganti dengan frame baru ya. Misalnya frame sectionnya ini saya ganti dengan, saya tambah lagi dengan satu properti baru ya. Misalnya kasih kurang berapa, 2 sekian ya. Kita ganti ya. Lalu setelah itu tinggal kita pilih profilnya, atau misalnya saya ganti dengan yang IWF 350 misalnya ya. Saya ganti misalnya live itu saya cek lagi. Oh, ini di sini saya tidak ada pesan orang. Ya, oke ya. Ini sebenarnya bonus sekali ya. Jadi saya bisa turunkan catatan dengan profil saya. Berarti tadi kasus saya itu kan memang overstress, jadi saya ada pesan warningnya ya. Jadi saya tidak ada pesan warningnya ya. Ini pastikan bahwa kamu untuk kombonya itu sudah oke. Ini yang dicek ya. Lalu di sini ya, nanti untuk yang kita mau display gaya dalam ya, nanti kita pilih yang frame. Nah di sini itu ada banyak sekali combo. Ya, nanti hari Jumat ya, itu jadi dari saya itu belum mau saya kasih. Kita mau pakai bagaimana sih? Sabar dulu, tahan dulu. Kamu Excel itu harus lengkap semua dulu. Nah, jadi kamu kan baru sampai di Excel plat. Ya kan ya, yang dari saya ya. Yang kamu tambah itu apa? Sudah ada struktur baja. Saya kasih arahan. Silakan nanti kamu buat format Excel untuk perhitungan cross gender dan stringer menggunakan apa ya? Yang volume berapa ya? Volume 5. Volume 5 ini di bagian mana ya? Kemarin waktu baca dapat baru komposit ya? Tidak, oke. Nanti saya jelaskan. Silakan buat format Excel untuk perhitungan. Formatnya sudah. Iya. Ya, silakan buat format Excel untuk perhitungan baja komposit. Yang ini di volume 2 pasal 2161 yang halamannya itu kalau ini volume 5 saja ya. Di sini dia kalian buatnya yang mana? Untuk Excelnya itu dibuat hanya sedikit saja, ini terlalu banyak. Ini tidak usah karena gaya dalamnya sudah ada. Silakan buat ini yang nomor 4, pemeriksaan batas komponen ya, karena untuk komposit ada ketentuannya. Pemeriksaan komponen ini oh ya, jadi pemeriksaan batas komponen, pemeriksaan komponen ya, ini akibat bentuknya kita hanya ambil yang kondisi dibuat saja lah untuk kondisi batas layan sama yang kondisi batas luar ya. Ini ada lentur dan ada geser ya. Dibuatlah format Excelnya dulu saja ya. Temperaturnya jangan dulu ya, sama dulu. Lalu ini tidak usah sambungan tidak nah ini yang paling penting ya. Ini harus ada Excelnya, jadi digabung di baik di stringer sama di cross gender itu harus ada ya. Jadi perhitungan baut ampul ya. Jadi ini untuk yang silicone karena kalau ini tidak ada berarti kamu tidak bisa pasang plat di atas nanti. Ini dia nanti kalian buatnya
Jadi nanti kalian dapat berapa jumlah yang akan dipasang. Ya, stringer dan crossbinder. Jadi yang ini ya, jadi ada Excel ini ya. Ini. Jadi nanti itu kalian punya apa ya? Punya, jadi kalian punya data Excel sheet data, lalu beban, pelat lantai, stringer, crossbinder, batang tarik, batang tekan, ikatan angin, sambungan sama pelat lantai. Silakan nanti dibuat dulu format perhitungannya ya, batang tarik, batang tekan, ya, stringer dengan crossbinder itu yang di tadi nomor 5 ya. Terus nanti yang ikatan angin sambungan dengan pelat lantai, terus nanti menunggu dari saya. Untuk elastoma nanti saya kasih format. Oke ya. Nanti kamu setting untuk page layoutnya itu kamu langsung setting saja ke ini ya. Kamu langsung setting ke apa, ukuran kertas yang nanti kamu mau print. Ya, jadi nanti jangan nanti kayak laporan yang kemarin ya, jangan ya. Kemarin itu kan banyak. Terus kamu sebenarnya saya rasa masih ini ya. Buat langsung aja dari Excel supaya langsung dibuat. Oke. Jadi ini itu nanti kita cari yang paling maksimum ya. Kita cari yang paling maksimum. Nah, tetapi hati-hati karena kita itu kan perhitungannya kan ada yang untuk kondisi layan dan ada untuk kondisi kuat. Nah, kuat ini nanti kita patokannya ke kuat sama ekstrim. Ya. Sedangkan yang lain kita lain. Jadi di sini ini saya pakai ya, misalnya ini ya, ini yang untuk apa namanya, daya aksial pada batang. Ya, ini nanti yang kamu pakai untuk perhitungan di batang tarik, batang tekan. Pasaran itu ini itu tambahan jelas ya. Ini karena tadi kita input bebannya itu makin ke tengah itu maksimum ya. Dan ini juga bebannya, karena ini baloknya ini kan kalau kita hitung, kalau kita modelkan dia ini kan balok sederhana ya, single. Berarti kan momennya nanti bukan yang momen tapi gaya-gaya momennya itu biasanya lebih banyak di tengah ya. Ini kita gaya aksial, tapi dia besarnya di sini karena tadi kan kita bermain beban truknya banyaknya di sini ya. Ya, begitu. Ini baru posisi kelas 1 ya. Nanti kita ambil juga komponen bintangnya. Ini yang paling ingat dia besar sekali 46. Besar sekali. Wow. Kita harus cek dulu. Oh, kita kan benangnya 40 ya? Ya, Ya, masih bisa, masih dapat. Ini tadi ada 200. Dapat, masih dapat. Masih dalam batas sekarang. Oke ya. Sudah kah sampai di sini? Ya. Jadi hari Jumat ya, itu kita sudah harus hitung